Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar pemirsa Dolan Asik? Ketemu kembali bersama kru Dolan Asik tentunya di channel JB TV, di mana program Dolan Asik mengasihkan kali ini kita akan mengunjungi wilayah Blitar, Jawa Timur yang memiliki banyak sekali tempat wisata yang menarik untuk dikunjungi. Ada wisata sejarah, wisata religi, wisata belanja, dan wisata-wisata lainnya. Walaupun Blitar tidak sebesar dan belum terkenal seperti kota lainnya, tapi kota yang mempunyai sebutan Kota Patria ini tidak kalah menarik untuk masalah tempat wisatanya. Adalah salah satu destinasi wisata yang tidak boleh dilewatkan oleh wisatawan, terutama para pencinta coklat. Apaan itu? Adalah Kampung Coklat yang bertempat di Jalan Banteng, Blora nomor 18, Desa Plosorejo, RT 01 RW 6, Kademangan, Plosorejo, Kecamatan Kademangan, Blitar, Jawa Timur. Di mana di tempat ini selain mengetahui proses budidaya tanaman, pengunjung juga bisa mengetahui proses produksi coklat. Bahkan dapat membeli berbagai olahan coklat aneka rasa serta wisata edukasi menarik lainnya. Wow, ya pemirsa JBTV, saat ini saya sudah tiba di Desa Plosorejo di Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar, di mana saat ini saya akan mereview tentang Kampung Coklat yang luar biasa. Oke, tapi ngomong-ngomong kameramen mana tadi ya? Kok hilang dia ya? Ini Bang. Kamu udah tahu Kampung Coklat belum ya? Belum baru Belum. kali ini coklat cuma ya? Belum Nggak tahu. Dalam luar Belum pernah atau- sini kamu? Eh? Belum pernah sini ya? Belum. Aku Blitar baru kali ini kok. Gila. Satu kali ini baru kamu? Iya, kamu coklat ini, bener ini? Coklat Kamu dalam tahu coklat apa ya? kalau kamu coklat warnanya coklat gitu? Coklat semua. Oh, Coklat gitu ya. dalam. Penasaran berarti ya? Iya, penasaran. Oke deh, daripada penasaran yuk kita review di Kampung Coklat barengan tim Dolan Asik yang keren ini. Yuk. Ya pemirsa Dolan Asik, sebelum kita masuk, saya ini melewati sesuatu yang nggak asing lagi. Ada tulisannya cek suhu dan hand sanitizer. Oke, berarti harus masukkan sini mas ya? Iya, Mas. Oke deh, cek suhu dulu ya. Ini suhu tubuhnya di sini 35,8. Gila, sehat berarti ya? Berarti sehat, normal. Sehat, kita bisa masuk Kampung Coklat. Usai melalui protokol kesehatan prokes dan membayar tiket yang murah banget, hingga kami berada di dalam area wisata Kampung Coklat yang ternyata gedenya minta ampun, luas banget itu. Sampai-sampai kru kameramen kita kelelahan. Ini kameramennya udah pada lelah begini. Tadi udah muterin Kampung Coklat yang ternyata lebar banget. Sembari kita nyari namanya Pak Aksin. Itu merupakan direktur pengembangan bisnis. Dari tadi ketemu nggak ketemu, aduh di mana ya nih? Berat ini. Kok nggak ketemu bro ya? Ya, mana orangnya? Susah, aku udah lelah. Tanpa pikir panjang, kami pun mencari Mas Ahsin yang merupakan Direktur Pengembangan Bisnis Kampung Coklat. Kenapa kami mencari Mas Ahsin? Karena kami sudah janjian loh sebelumnya untuk mengupas habis Kampung Coklat. Ya, dari tadi nyariin Pak Aksin mana ya, Direktur Pengembangan Bisnis Kampung Coklat. Nggak ketemu. Ada yang bisa saya bantu? Oh iya Pak. Tadi Iya. saya tuh muter-muter sini lebar buat Kampung Coklat ya. Ah. Saya nyari Pak Aksin. Oh, sudah ketemu? Belum. Belum. Iya. Saya. Ketemu bro. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Luar biasa pemirsa Asik. Tentunya yang masih nyimak di Dolan Asik mengasihkan, saya udah ketemu sama Pak Aksin, Iya. Direktur Pengembangan Bisnis Kampung Coklat. Nah, saya akan nanyain langsung bagaimana sih mekanisme dan proses ini bisa gede banget. Katanya berhektar-hektar. Sampai kita tadi kameramennya itu sampai tekle Pak Aksin. Dia nggak kuat sampai gini-gini. Iya, harusnya pakai kursi roda tadi. Kursi roda. Iya, ada. Tadi dia udah putus asa itu, lebar banget gitu ya. Oke deh, pasti asik banget. Nanti kita akan ngobrol sama Pak Aksin. Kayak apa sih Kampung Coklat sebenarnya? Yuk, Iya, kita sana yuk. Ya, pemirsa Asik JBTV. Nah, akhirnya saya terbayar sudah lelah saya. Tadi kan saya muter, ya, lebar banget ternyata. Ada sekian hektar lah.
Tadi sampai kameramen tuh hampir jatuh, putus asa. Akhirnya ketemu Mas Aksin. Oke, luar biasa. Yang pasti kita akan ngobrol di mana tentang kampung coklat yang penasaran banget, yang memang udah tersohor sih. Siapa sih nggak kenal kampung coklat kalau singgah di Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Oke, langsung aja kita sapa. Apa kabar, Mas Aksin? Alhamdulillah. Luar biasa. Sehat ya? Ya, sehat. Tetap semangat. Dah, nama lengkapnya siapa, Mas? Saya Aksin Alfata. Aksin Alfata. Ini beliau luar biasa. Tadi saya beruntung ketemu beliau. Akhirnya nyampe di sini, kita nongkrong. Beliau merupakan Direktur Pengembangan Bisnis dari Kampung Coklat. Ini tepatnya di Desa Plosorjo ya, Plosorjo, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Oke, Mas Aksin, aku kan penasaran ya. Kalau kita bicara tentang Kampung Coklat, tepatnya di sini, tadi kameramen sempat, wih sekwalan kita jalan, wih lebar banget ternyata. Apa yang diutarakan sama pemirsa, dan kita memang review ini berdasarkan dari permintaan pemirsa gitu. Request dong Kampung Coklat. Nah, akhirnya kita kesempatan ini kita geber habis. Nah, Mas Aksin bisa diceritakan bagaimana sih asal muasal Kampung Coklat awalnya dulu kayak apa sih? Bisa besar kayak gitu ya? Dulu kita sebenarnya konsentrasi itu di budidaya ya. Jadi owner kami Haji Khalid Mustafa itu dulu awalnya beliau itu adalah peternak ayam petelur. Wow. Ya, peternak ayam petelur. Telurnya banyak. Wah. Berarti nggak coklat dulu ya? Telur dulu. Telur dulu ya, oke. Ayam petelur sampai dengan tahun 2004 karena ada virus flu burung masuk ke Indonesia. Saat itulah akhirnya kolaps, katakanlah begitu ya. Kita mengalami kebangkrutan begitu karena bisnis ayam petelur itu. Akhirnya beliau memilih untuk merawat pohon kakao yang ada di sini nih. Wow. Nah, pohon kakao yang ada di sini tadinya kan cuma ditanam gitu aja ya. Kita nggak ngerti kalau coklat itu bahannya dari kakao. Mungkin tahu tapi nggak tahu prosesnya seperti apa. Dari situlah akhirnya owner kami Haji Khalid Mustafa itu terus menekuni budidaya kakao. Sampai beliau itu magang di PT PN 12, Puslitkoka di Jember. Sampai kemudian akhirnya ngajak banyak orang di sekitar kita ini untuk nanam kakao juga. Sampai ke Trenggalek, sampai ke Madiun. Akhirnya banyak orang nanam kakao. Dan akhirnya hasil kakao ini dikirimkan ke sini. Wow, gitu dikirimkan ke sini, disitulah akhirnya dari budidaya kemudian berkembang menjadi trading, jual beli biji kakao. Jual beli biji kakao sebagai bahan utama untuk membuat coklat. Dari situ akhirnya terus berkembang sampai dengan di tahun 2013, Pak Khalid dan teman-teman ini berpikir, masuk kita itu cuma jualan itu banyak. Masuk kita nggak bisa sih bikin sendiri gitu coklatnya begitu. Akhirnya beliau memberanikan diri untuk membeli mesin itu kecil. Jadi kalau di perusahaan besar itu ada mesin yang digunakan untuk laboratorium. Jadi sebelum diproses menjadi massal begitu, itu disampling dulu. Nah, mesin itulah yang beliau beli. Akhirnya beli mesin itu berhasil membuat coklat. Nah, gila. 2013 kita berhasil membuat coklat, tapi waktu itu masih dijual secara konvensional ke toko-toko, ke kantin seperti itu. Sampai kemudian 2014 kita berpikir bagaimana nih caranya agar orang-orang yang mau beli itu datang ke sini. Akhirnya muncul ide, kita membuat wisata edukasi yang kami beri nama Kampung Coklat tahun 2014. Gila, luar biasa. Akhirnya berkembang sampai sekarang. Catat pemirsa, ternyata nih awalnya dulu bukan Kampung Coklat. Jadi perlu dicatat, owner di sini Haji Khalid ya, itu merupakan peternak ayam. Karena sesuatu hal akhirnya collab. Nah, akhirnya berdirilah Kampung Coklat. Nah, ini yang menarik, Mas Aksin. Saya melihat kan luar biasa. Ini gede banget. Saya tadi sempat keliling tuh, sampai kepala gitu, putus asa sembari nyari Mas Aksin. Nah, kalau luasan Mas, awalnya dulu tuh berapa hektar hingga mengembang lagi berapa hektar? Dulu awalnya ketika kita membuka tempat ini menjadi wisata, itu masih sangat kecil sekali. Itu nggak lebih dari 800 meter persegi awalnya. Awalnya kecil ya? Kecil banget. Ya ini hanya seluas pohon kakao yang ada di sini. Terus kemudian berkembang terus, banyak orang datang. Akhirnya kita butuh tempat yang lebih lega begitu ya. Akhirnya kita sewa tanah tetangga. Ada yang sebagian kita beli. Dan alhamdulillah terus berkembang dan sampai dengan hari ini tidak kurang dari 3,8 hektar yang sudah kita kelola. 3,8 hektar. Pantes tadi kakinya sampai ngilu-ngilu pemirsa. Tak kuat. Tahu gitu saya gendong tadi. Tadi ketemunya alamat Mas ya. Kita terakhir nyari Mas Aksin, akhirnya ketemu di sini. Nah, kalau boleh dijabarkan Mas Aksin, kita kan tertarik banget. Banyak view yang nggak kelewatan tadi kita. Masih banyak sih. Tadi kita ngunjungin 1-2, akhirnya kita tadi ketemu. Nah, 3,8 tuh apa aja Mas di situ yang tersedia di Kampung Coklat? Jadi basicnya kita ini kan wisata edukasi ya. Jadi sebenarnya kita hadir memberikan sebuah edukasi kepada masyarakat bahwa proses pembuatan kakao mulai dari raw material sampai menjadi coklat itu seperti apa sih begitu. Nah,
di tempat kami ini itu yang menjadi konten utama. Jadi Yeah. orang yang datang nanti bisa ambil paket edukasi. Itu akan kita ajarkan bagaimana proses mulai pembenihan. Wow. Kemudian nanti setelah jadi benih nanamnya bagaimana. Di kebun nanti bagaimana perawatannya. Yeah. Menghindari hama bagaimana sampai kemudian pasca panen. Wis. Jadi setelah dipanen itu paskanya mau diapain? Wis. Disitulah ada pabrik coklat kita Wow. yang memproduksi sampai menjadi coklat. Pabriknya Itu ada yang Mas ya? utama, itu yang utama. Gila. Tapi kalau secara visual orang datang dari pintu 1 misalnya ya, tadi sudah langsung melihat di situ ada golf car. Nah, Wis. untuk keliling mengeksplor kampung coklat ini kalau capek harusnya naik golf car tadi. Iya, nggak tahu Mas. Iya. Tadi aku bingung nyariin Mas Hafsir. Bisa Oke deh. naik golf car keliling untuk mengeksplor apapun yang ada di kampung coklat ini. Wih. Nanti bisa ada beberapa spot yang bisa digunakan untuk Oke. foto selfie. Kemudian nanti ada Oke. green farm dan banyak sekali wahana yang ada di kampung coklat ini. Oke, gila. Ternyata Iya. tuh gede banget. Tadi saya udah dijabarin, kok nggak nice golf car-nya kenapa gitu. Ternyata emang ada, ya kan namanya nggak tahu. Iya, Gimana lagi. iya. Oke, Mas Husin, obrolan kita menarik banget. Nah, tadi kan sempat ada pabrik coklat ya. Iya. Itu kan secara pembuatan nanti yang pengunjung di sini bisa ya Iya. masuk di situ ya. Iya. Itu apa aja nanti yang diperbuat kalau kita di dalam pabrik itu? Jadi di pabrik itu juga sudah kami siapkan ada cooking class. Wow. Tempat di mana pengunjung nanti bisa belajar secara langsung bagaimana coklat itu dibuat. Yep. Mulai dari memilih raw material yang baik itu seperti Wow. apa. Nah, processingnya nanti kami jelaskan di sana. Tapi sedikit nih saya kasih bocoran. Iya. Nah, Apa tuh bocorannya? jadi gini, Hah. perbedaan utama antara kopi dan coklat. Wow. Jadi kalau kopi itu dari biji itu disangrai, di grinding, dia akan jadi bubuk. Iya. Nah di sini bedanya. Kalau Oh. kakao itu disangrai, digoreng tanpa minyak Yeah. itu ya, kemudian digiling ya, atau Digiling, ya. digiling, dia akan jadi pasta atau liker. Wis, gitu Karena ya. ada kandungan butter atau lemak kakaonya. Wow. Lemak itu adalah lemak yang paling tidak jenuh. Wis. Jadi lemak yang paling baik. Oke. Itu baik untuk kesehatan kita juga. Yeah. Jadi, nah setelah itu nanti prosesnya minyak atau lemaknya itu nanti sama bubuknya kita campur lagi Wow. untuk bikin coklatnya. Wow, Nah, gitu. detailnya nanti bisa di cooking class. Oke. Nah, kelebihannya di sana tidak sekedar bisa melihat proses, tapi nanti pengunjung Yeah. juga bisa mempraktekkan langsung. Wis, berarti Membuat langsung ya? coklat. Oh, Iya. wis. Bisa gambar, bisa nulis, Wis. mau nulis surat, mau Wis. nulis apa sertifikat tanah boleh. Pakai coklat itu ya? Pakai coklat. Penasaran. Masa pakai sertifikat itu bisa nanti? Bisa. Kita lihat ya Mas ya Atau nanti mau ya. yang lagi kuliah bisa nulis skripsi di situ. Wus, Wah. gila. Nah, Mas Aksin, ini makin penasaran banget pastinya Iya, pemirsa. iya. Nah, kalau aku melihat kan oke lah, itu semua bahan kita dari coklat. Nah, kalaupun kita melihat tadi sempat kita beberapa ada kafe gitu ya, Iya. dan beberapa nongkrong yang asik. Iya. Itu menunya apa sih yang Iya. disediain di sini tuh? Jadi overall temanya adalah coklat. Yep. Jadi kita ingin memberikan experience kepada masyarakat, Yeah. kepada pengunjung bahwa coklat itu makanan yang bisa disandingkan dengan apapun. Wus. Iya. Jadi di tempat Hey. kami ini banyak produk, ini kerjasama dengan para petani yang Yeah. dulunya petani ya. Kita ajari cara bikin produk sampai akhirnya beliau ini bisa melahirkan atau membuat sebuah produk Wow. yang bersanding dengan coklat. Wus. Contoh misalnya ada jenang, Yep. kalau di Kediri ada geduk pisang. Geduk pisang, bener. Terus kemudian ada makanan-makanan daerah Yeah. yang kita beri tes coklat. Wis. Kita ajari caranya dan alhamdulillah mereka berhasil membuat produk. Akhirnya di sini ada jenang coklat, Wis. dodol coklat, Yeah. kemudian keripik pisang coklat. Oke. Nah ini adalah produk UKM yang kemudian disuplai ke tempat kita. Kita membantu pemasarannya. Wow, Itu gile. ada tidak kurang ada 100 UKM yang terlibat. Di sini ya? Plus karyawan. Wus. Jadi jangan Gila. heran kalau di sini tuh ada karyawan yang mungkin jadi OB atau jadi waitress begitu Ya, ya. Tapi dia di rumah juga punya karyawan. Gile. Karena punya produk. Iya. Jangan salah pemirsa. Ternyata kalau yang lagi nyapu itu ya atau yang lagi bangun ternyata dia supplier loh. Iya bener ya, Pak Ihsan? Betul. Betul iya. Supplier Seperti coklat itu. gitu ya. Iya. Oke, Mas Ihsan tadi menarik banget. Kan kalau itu dibuat segala hal memang ini coklat ya. Tapi dalam rangkuman semacam ini berapa sih yang dipekerjakan di sini? Paling banyak banget ya. Karyawan sampai dengan hari ini yang tercatat ada sekitar 380 karyawan. Wow. Dan alhamdulillah selama masa pandemi ini kita masih bisa bertahan. Ya. Karyawan masih utuh, gitu. Itu yang Ya. kita sangat bersyukur kita bisa Oke deh. menghadapi masa-masa sulit ini. Ya. Gitu. Mas Ihsan, tadi kalau ngomongin coklat saya jadi haus nih Mas. Iya, Ini kering belum ada banget. apa-apa. Belum, tadi belum pesennya. Oke deh. Mas, tolong. Nah, Waduh, akhirnya. Pemirsa, akhirnya keturutan nih coklatnya kampung coklat ini gila Iya. banget. Tadi saya Iya. sempat tahu Mas Aksin tadi ngomongin coklatnya kayak apa aja jadi ngiler. Akhirnya kesampaian ya. saya sengaja pilihkan nih untuk Ya. Mas Budi saya pilihkan Oke. coklat yang original. Oke. Kalau saya karena sudah sehari-hari nyoklat, aduh sampai Jemu ya? coklat. Iya. Jadi hampir kayak coklat.
Ini saya contohkan juga. Ini kopi bisa dikombin dengan coklat juga. Wes, iya, gitu ya? akhirnya jadi kopi coklat yang saya minum. Mas Budi coba dulu nih yang original. Kalau saya nanti nyoba yang. Oke. Pemirsa, kayak apa sih rasanya kita nyoba ya? Ini merupakan coklatnya Kampung Coklat. Ini pastinya nikmat banget. Ini dingin, gitu. Dingin, terus kita seduh, seduh, minum ya. Kayak apa sih rasanya? Tuh, hausnya, wih. Gimana? Nikmatnya nggak terbayang Mas Sin. Saya tuh seperti apa ya? Sekitar saya tuh banyak coklat, saya sembari merasakan tenggorokan tuh plong gitu ya. Banyak bidadari. Enak gitu ternyata. Ya. Oke deh. Sensasinya minum coklat gitu ya. Saya sembari ngobrol minum coklat sama Sasin ditemenin lama nanti kita akan review tentang Kampung Coklat. Nah, Mas Sasin. Ya. Tadi kan udah mempekerjakan 380 karyawan ya. Kalau kita ngobrol soal pandemi nih. Pandemi gimana Mas? Cara pengunjung itu dibatasin atau gimana Mas? Kalau dari hari biasa berapa, kalau pandemi itu berapa gitu? Ya, betul sekali. Jadi pandemi memang masa sulit ya untuk semua orang merasakannya. Nah, dan ini bagian dari cara kita untuk tetap bisa bertahan. Makanya kita menerapkan protokol kesehatan dengan sangat ketat di sini. Ini tidak sekedar karena kita ingin membatasi ya, tetapi lebih kepada untuk memberikan edukasi ke masyarakat betapa di tempat rekreasi sekalipun, tempat wisata sekalipun, protokol kesehatan diterapkan dengan baik. Nah, kalau di pariwisata itu ada kaidah namanya CHSE. CHSE. Itu kaidah dari Kemenparekraf, itu akronim dari Clean Lines, kemudian Health, Safety, dan Environment. Jadi ada berbicara tentang kesehatan, kebersihan, kesehatan, keamanan, dan juga kelestarian lingkungan. Itu yang kemudian kami aplikasikan di sini. Makanya tadi pas masuk, cek suhu tubuh. Bener, ketat banget tadi. Aku masuk gitu, stop dulu gitu. Ada cek suhu gitu, hand sanitizer. Akhirnya kita pakai gitu, akhirnya masuk baru. Harus pakai masker. Bener. Kan? Kalau nggak pakai masker nggak boleh masuk kita. Ada lagi tadi tes lain. Ada. Yang kedua ya benar. Jadi di tes itu akan kelihatan jomblo atau sudah nikah. Ini kameramen pada jomblo. Akan kelihatan. Kita lagi kembangkan tuh. Tadi terdetek dia, jomblo dia, udah nggak bawa pasangan itu. Kalau jomblo ada alarmnya. Ada ya. Itulah menariknya Kampung Coklat pemirsa asik JBTV. Nah, barengan Mas Sasin selaku Direktur Pengembangan Bisnis di Kampung Coklat ini. Nah, Mas Sasin, saya kalau bicara Kampung Coklat ini luar biasa. Karena apa? Setiap saya tuh ke Blitar gitu, saya berhenti di SPBU atau manapun. Kemana Kampung Coklat gitu. Kok tenar banget gitu ya. Akhirnya, gila, kita penasaran daripada penasaran kita ke sini. Nah, Mas Sasin, kalau kita bicara tentang banyaknya karyawan, hebatnya lagi, ini Kampung Coklat nggak pernah PHK karyawan meskipun di masa pandemi COVID-19. Nah, yang menarik, kalau di cooking class-nya itu Mas, apakah selama ini tuh digunakan nggak dengan sistemasi anak-anak didik waktu itu ya? Itu sering ke sini ya? Iya. Edukasinya gitu ya? Paket utama kita dulu awalnya itu. Jadi wisata edukasi itu yang memberikan edukasi kepada peserta itu mulai dari PAUD, playgroup itu ya, kemudian PAUD, TK, SD, SMP, sampai para petani yang memang bahkan yang purna tugas. Kan banyak nih corporate yang sudah mau purna tugas, bingung nih, saya mau setelah usaha apa gitu ya? Ngapain gitu. Nah, itu kita berikan edukasi juga gitu. Jadi tidak sekedar bagaimana cara membuat coklat sampai pada tataran bagaimana sih berbisnis coklat, itu juga kita sampaikan materi itu gitu. Sehingga harapan kami setiap orang yang datang itu tidak sekedar mendapatkan experience cara membuat coklat, tetapi mereka terinspirasi untuk membuka usaha baru, untuk menghadirkan lapangan pekerjaan baru. Catat pemirsa, ternyata bukan hanya sebuah wahana wisata saja, komplit di sini. Mau jadi entrepreneur, gudangnya di sini di Kampung Coklat. Betul. Mas Asin, kalau saya melihat kan itu oke lah. Ini merupakan TOP BGT banget kalau saya melihat Kampung Coklat ya. Nah, kalau dalam skema itu edukasi jalan secara sistemasi sekolah ya, anak-anak ke sini. Nah, apakah dalam konteks semacam itu tuh menampung berapa orang sih Mas kalau dulu sebelum pandemi dan sekarang pandemi itu? Ya, kalau kapasitas audien atau kapasitas pengunjung kita itu sebenarnya sekitar 10.000 ya? pengunjung di waktu yang sama. Artinya dengan PPKM ini misalnya dibatasi 25%, berarti maksimal nanti 2.500 pengunjung. Itu di waktu yang sama ya. Teknisnya nanti kita ada sistem aplikasi. Ada sistem aplikasi yang akan mendeteksi berapa orang yang sedang berada di dalam. Sederhana sebenarnya cara menghitungnya. Jumlah orang yang masuk, kita kurangi jumlah orang yang keluar. Ketemulah existing jumlah yang sedang berada di dalam. Gitu. Berarti pakemnya gitu Mas ya? Iya, kita ada aplikasinya, semuanya bisa melihat, sehingga kita bisa pantau bersama-sama. Ini di dalam sedang ada berapa orang nih. Gitu. Jadi nanti kita tingkatkan lagi, berapa persen nih yang jomblo. Kedua pasti jangan khawatir. Kalau berkunjung ke sini, protokolnya tuh gila
gila banget, top lah pokoknya. Di samping kalau kita opening masuk gitu ketat banget, protokol kesehatan diterapkan. Ternyata 17 pengunjung, ada sebuah aplikasi khusus yang mendeteksi sebuah pengunjung kalau udah penuh nggak boleh masuk. Itu perlu dicatat ya. Jadi di sini oke banget lah, nggak salah kalau kita berkunjung ke Kampung Coklat. Nah, Mas Yasin, kalau kita bicara tadi kan luasnya 5,6 itu keseluruhan ya. Hektar sama ya? tanah yang belum kita bangun. Oke. Tapi kalau yang sudah operasional 3,8. 3,8 hektar, Mas. 3,8 tadi kan saya muternya belum kelar ya. Paling ada seperempatnya lah gitu. Itu apa aja sih Mas 3,8 tuh Mas? Jadi pertama masuk, setelah mengikuti protokol kesehatan, setelah beli tiket dan sebagainya ya, nanti sudah disuguhkan di situ ada satu space tempat, ada vertical garden. Wah. Vertical garden itu orang-orang bisa ngambil foto di situ. Selfie ya? Iya, selfie bisa, foto sama teman, keluarga bisa. Setelah itu masuk nanti dihadapkan pada dua pilihan. Wah, dua pilihan. Ke kanan kameramen lagi nih Mas. Ini pada jomblo. Oke, gimana itu Mas? Menarik ya. Jadi kalau ke kanan surga, ke kiri juga surga. Wah, gitu bukan ya? madu dan racun, tapi sama-sama madu semua. Apa itu Mas? Surga itu ya? Di kanan itu ada jembatan. Jadi tempat itu juga apa namanya? Banyak orang jadi tempat favorit ya. Untuk foto di situ. Banyak yang prewedding di situ juga di jembatan itu. Kemudian kalau ke kiri nanti akan ketemu dengan green farm. Green farm ya? Ya, kita bisa melihat secara langsung, bisa beli secara langsung juga. Bibit buah, bibit bunga, bibit sayuran ada di situ. Plus edukasinya. Saya mau beli bunga ini nih, gimana cara nanamnya? Ada petugas yang siap memberikan edukasi di situ. Kan konsepnya edukasi. Iya. Kalau ke kanan nanti ada food court, ada ikan bakar, ada pemancingan. Ketemu nanti ada yang bentuknya tong itu jualan minuman khasnya, kamu coba seperti ini. Ada masjid yang luar biasa keren. Jadi gede banget ya. Pintunya itu kita ambil dari pintu Nabawi desainnya. Masjid Nabawi. Sama-sama dari emas. Nah, ada kolam-kolam juga, ada pelataran yang bisa dipakai untuk ngumpul. Dan yang keren, kalau misalnya ini mau hemat nih ya, dari rumah bawa rantang boleh nggak? Boleh. Bawa boleh ya? rantang. Iya, bontot boleh berarti? Boleh. Pemirsa catat, bontot boleh itu. Kalau menunya enak, kita nimbrung. Sekalian, irit makan siang. Ini sempat ditanyakan Mas Yasin, kalau di Kampung Coklat tuh kita bawa bontotan boleh nggak? Nah ternyata terjawab pemirsa, boleh bawa bontotan, jangan lupa. Boleh berarti ya? Bawa makanannya sendiri, kenapa gitu? nggak boleh kan? Oke, kalau mohon maaf di tempat lain kan kayaknya dilarang gitu ya. Tapi kalau di sini, ya. oh gitu ya. Oke. Kita itu tadi, tapi aturan mainnya gitu. Kalau gitu enak ya? kita ngicipin. Nah, setelah itu masuk nanti ketemu ada kolam. Ada kolam renang itu memang kita atur sedemikian rupa dia apa namanya aman ya untuk anak-anak gitu kan. Nggak begitu dalam, cuma cetek begitu ya. Gitu ya. Terus kemudian nanti di sebelah kiri itu ada hall. Ada hall yang menampung dengan kapasitas 2.000 audiens. Untuk gedung pertemuan gitu ya Mas? Tapi karena ada pandemi ini dibatasi, masih bisa lah untuk resepsi, untuk meeting, itu bisa. Dengan kapasitas maksimal 500 500 ya. Kalau hari biasa? Bisa 2.000. 2.000. Ya. Terus ada guest house juga. Kita itu ada guest house. Itu mulai dari standar, superior, sampai kita punya satu presiden suite. Wow, kayak hotel gitu aja? Iya. Gila banget. Gubernur, menteri-menteri banyak yang sudah datang ke sini. Wow, gila. Nah, ada 15 kamar. Nah, nanti kalau misalnya ngadain event, itu bisa nginep di situ. Bisa ya? Bisa. Oke, pemirsa, ternyata tuh komplit banget di sini. Bukan hanya sebuah edukasi tentang coklat, tetapi banyak hal, food court dan segala macem. Sampai kita nginep di sini tuh, wow, ada gila. Iya. Kayak hotel, Ada banyak wahana permainan anak juga. Mulai dari anak-anak balita sampai yang dewasa, sampai anak-anak yang sudah waktunya menikah itu ada. Komplit kan? Kita ada beberapa wahana baru nih. Ada swinger, ada kemudian ada karusel, ada apa itu namanya bom kar, kemudian juga ada Aladdin. Aladdin ya? Itu apa itu Mas? Kok menarik, tadi kita belum sempat. Naik Aladdin itu jadi kayak kita itu kayak mau Mi'raj. Wah, ini kan lagi surah Mi'raj nih. Iya, kayak naik. Itu naik apa? Sajadah gitu? Naik buruk, kayak naik buruk. Oh gitu? Wah, iya. Kita penasaran, itu kameramen udah cengar-cengir Mas. Nanti kita ajak ya? Kita kesana nanti maksudnya ya? Lampu-lampu, gosok-gosok, jin. Permintaan terkabulkan. Wah. Ada ya? Ada. Ilusi itu. Imajinasinya ke sana begitu loh. Kemudian ada juga kita yang baru nih ya, yang berdiri Kampung Coklat, kita punya ada satu studio radio podcast. Gila. Jadi kalau misalnya ada yang keren gitu kan datang ke sini, nanti kita akan wawancarai, kita bikin podcast di sini. Gila. Ada radio juga bisa request lagu. Kemudian mau ngasih sosialisasi apa juga bisa. Bisa ya, kan, ada stasiun radionya. Ya, ada terapi ikan, ada coklat kreatif. Kita bisa dekor nih. Wah, saya mau wedding, saya pengen
apa namanya souvenir Yep. yang khas nih. Oke. Bisa dekor sendiri di sini. Wow. Pesan Gila. juga bisa. Ada terapi ikan Yep. sambil minum coklat gini nanti ikan. Ikan kakinya kaki- selanjorin gitu ya? Iya. Oke. Nanti ada ikan kecil-kecil itu yang akan menggigiti sel kulit mati Oke. kita. Jadi kaki akan jadi bersih gitu. Yep. Pori-pori ya Nanti kita kebuka. tentukan, kalau kebutuhannya mau lebih bersih nanti ada piranha. Kita akan Piranha. berikan piranha. Wus. Habis nanti. Jadi kemakan. Oke deh pemirsa. Banyak, Kalau banyak. kita ngomongin tentang kamu coklat tuh gila lah. Saya tuh nyampe apa ya? Sebuah wahana dalam satu titik itu gila banget kompletnya. Ya. Tapi itu luar biasa. Nah, Mas Asin, kalau kita melihat di sini kamu coklat ya. Tadi Mas Asin udah nyebutin beberapa review dan titik-titik ini. Total berapa sih Mas kalau di sini? Kalau wahana Yep. saya bisa sampaikan ada sekitar 50-an lebih wahana. 50? lebih wahana Wow, yang ada di sini. wow, Ya, wow. 50 lebih. Ya, jadi banyak sekali, artinya komplit ya. Makanya rata-rata saya sering menghitung orang Yeah. di sini tuh mau berapa jam sih gitu. Mm-mm. Tadinya dulu itu Yep. hanya sekitar 2 jam. Ya, Sekarang orang di sini 4 jam. ya kurang Kalau mau ya. explore itu masih kurang. Kurang. Makanya kalau ke sini memang harus apa namanya? Artinya di satu tempat ini sudah apapun sudah Komplit bisa lah. dapat gitu. Oke. Makanya kalau sini sama keluarga itu masih lengkap. Yep. Nanti orang tua yang mungkin yang sudah sepuh bisa Yep. terapi ikan. Bener. Anak-anaknya bisa main Yep. ke wahana atau ke cooking class. Jadi bisa semuanya Komplit bisa ya? menikmati begitu. Iya, Bisa kalau yang keluarga kesini lah ya. jomblo tuh kasihan Mas ya. Enggak juga. Buruan. Enggak juga. Enggak juga ya? Di Hah? sini itu Ya. sangat memungkinkan Anda akan ketemu jodoh. Wah, masuk itu. Karena jomblo ketemu jomblo. Nanti ketemu jodoh di kameramen ya. Saran saya Oke. yang penting lawan jenis. Iya, pasti Iya. di jalan. Ya kita nggak tahu Oke, kan jodoh iya di mana, bener. begitu kan. Nanti jalan-jalan ke sini yang Iya. jomblo kata Mas Asin, Iya. ketemu papasan Banyak. kenalan gitu Mas ya. Banyak yang Gila. itu akhirnya ketemu jodohnya. Wes, Banyak. gila. Komplit banget. Jodoh nggak hanya nikah ya, Heeh. jodoh dalam hal transaksi juga bisa, Bener. gitu kan. Heeh. Ketemu dengan apa namanya relasi bisnis juga bisa di sini. Iya. Gitu. Oke, gila banget loh pokoknya kamu coklat. Nah, Mas Asin, kalau Ya. kita melihat kan tadi banyak ya, reviewnya ada 50 tempat di situ ya, wahana. Ya, Itu kalau yang paling disuka, kalau menurut Mas Asin dari pantauan database-nya kamu coklat tuh di titik mana sih Mas? kalau paling favorit ini dari pengamatan saya Yep. ya, subjektivitas saya itu di galeri. Galeri ya? Jadi di galeri coklat itu orang Yep. akan memastikan kemanapun wahananya, Yep. pada akhirnya mereka akan berlabuh ke galeri. Wow, Di galeri ini mereka akan bisa mendapatkan oleh-oleh khasnya kamu coklat. total komplit di sana ya? Mereka akan bisa memberikan gift untuk orang-orang tercinta. Itu lokasi di depan itu ya? Itu lokasinya di depan ada, di belakang ada, Wush. di depan yang sebelah pintu 2 Gila. juga ada. Ada 3 titik Ada 3 ya? galeri. 3 galeri? Ya, Oke. ada 3 galeri. Mm-mm. Yang di situ mendisplay produk coklat, Yep. produk turunan yang saya ceritakan ada Oke. jenang coklat dan sebagainya. Kemudian juga ada merchandise. Wush. Ada kaos, ada tas, gantungan kunci, macam-macam. Iya. Jadi kalau misalnya kadang bingung memilih oleh-oleh nih. Iya. Ketika sudah berwisata, nanti mau bawain oleh-oleh apa ya? Di sini banyak sekali pilihannya. Pilih Dan aja ya yang gitu ya? paling penting, harganya pas di kantong, nggak terlalu mahal. Nggak terlalu mahal ya? Iya. Catat Kadang kalau kalau bisa. kita berwisata kan, jangan Iya, mahal gitu. mahal ya? Bisa di cross check Wush. produk kita itu relatif murah, gitu ya. Pokoknya pas di kantong lah ya? Iya. Segala kalangan masuk di sini. Masuk. Oke, catat pemirsa. Intinya kalau di sini tuh nggak nyesel lah. Buruan datang ke sini pokoknya. Asik banget tempatnya. Nah, Mas Asin, kalau aku denger nih database yang kita himpun dari tim JB Media Network, sini kan merupakan penyaplai dan terbesar ya, di Ya. Jawa Timur ya. Kalau Ya. kita bicara kamu coklat, ini merupakan penghasil ya. Ya. Kamu coklat ini oke lah, menampung sebuah gapotan-gapotan coklatnya hingga menyaplai ke beberapa produk gitu, bener ya itu? Ya, betul sekali. Ya. Jadi kan yang perlu dipahami adalah bahwa Indonesia Oke. itu adalah pernah menjadi negara terbesar ketiga sedunia supplier coklat. Nah, coklat atau kakao ini yang kemudian kita supply ke seluruh dunia, sehingga bisa dikatakan bahwa yang kita kenal mungkin ada coklat dari Belgia, dari Yep. Finland. Boleh cross check deh ke sana. Yep. Tidak satu pun ada pohon di sana, karena Yep. kakao itu tanaman tropis. Wush. Nah, makanya di kampung coklat ini menjadi salah satu bukan agen ya, kita itu jadi pengepul. Jadi produk kakao yang dari dari Jogja, Jawa Tengah, Batang Pekalongan, bahkan dari Madiun, Oke. Trenggalek itu masuknya ke tempat kita. Wush. Dari situ kemudian sebagian kami proses, Yeah. sebagian lagi kami supply ke pabrikan coklat dalam negeri maupun luar negeri. Wow. Jadi sebagian sudah kita ekspor. Wow. Nah, harapan pemerintah mengharapkan kan agar kita itu keluar sudah dalam bentuk produk. Oke. Makanya di sini kita kasih contoh. Wush. Nah, di petani sekalipun kalau kita mau serius kita bisa bikin produknya langsung menjadi coklat. Dari biji kakao langsung menjadi coklat. Wow. Dengan begitu, value nilai tambahnya Yeah. bisa kita rasakan bersama-sama. Oke, luar biasa. Begitu.
Sip. Kalau kita bicara kampung coklat itu, wih, gila, nggak ada habisnya. Selain ini merupakan penyuplai dan juga ekspor ke negara mana paling jauh Mas? Kalau yang banyak kita ke Malaysia memang. Malaysia ya? Kita sudah laksanakan beberapa bisnis matching, Wis. diantaranya di Mesir, di Azerbaijan, Wow. Qatar. Doanya lah, semoga nanti Amin. produk kita segera bisa sampai Siap. ke sana. Membanggakan Indonesia Yes. dari Blitar tentunya. Tagline Maksud? kita itu, Iya. kampung coklat bikin bangga Indonesia. Wah, gila, keren banget. Nah, Mas Asin, kalau kita ngobrol kampung coklat sih emang keren lah. Ya. Saya membayangkan tadi dengan tim kameramen dan tim lain di JBTV itu emang keren banget. Kita Ya. masuk aja, wow, udah warnanya kita seolah-olah melihat suatu hal yang was banget gitu ya. Nah, kalau harapan ke depan nih, kampung coklat ada kan nanti membuka cabang di titik A, titik B. Memang selama ini terfokus di Blitar. Apakah Ya. nanti ada suatu proyek ke wilayah lain, Mas? Ya, jadi secara prinsip kami memang berpikir bagaimana caranya keberadaan kampung coklat ini bisa memberikan manfaat untuk Oke. orang-orang di sekitarnya. Itu prinsip utamanya. Kalaupun toh nanti akan ada pengembangan, tidak akan lepas dari prinsip utama itu. Ya. Sehingga contoh seperti kita rekrutmen karyawan itu kita prioritaskan tetangga. Iya. Produk supplier juga itu Wow. prioritasnya tetangga gitu kan. Sehingga keberadaan kampung coklat betul-betul membawa manfaat secara ekonomi untuk Ya. masyarakat di sekitar. Nah, konsep itu yang kemudian nanti akan kita kembangkan. Iya. Kalau sekarang kenapa kemudian kita beri nama kampung coklat? Ya. Karena ya baru manfaatnya untuk sekampung Ya. gitu ya. Oke. Kalau ini kemudian berkembang, kampung-kampung lain dapat manfaat dari kami, nanti Ya. namanya kita ganti Push. Kecamatan Coklat. Wih, Wah, gila. kan tambah luas. Tambah lebar ya? Iya. Tambah luas lagi, Oke. kita punya cabang di beberapa provinsi yang lain. Push. Kita akan terus expand sampai ada Republic of Coklat di Indonesia. Push. Gila Kesana. banget. Mas, Doanya saja, kita ya, akan amin. kembangkan. Kita semua berdoa, ini kameramen udah tangannya gini, insya Allah nanti dijabai lah. Nah, Amin, amin. kalau kita bicara, oke lah, nanti ekspansi ke beberapa titik. Kalau terdekat nih Mas, target ini ke wilayah mana nanti? Sebelum pandemi kemarin kita sudah menjajakan ya, ada beberapa daerah ya. Yep. Ya, saya kasih bocoran di daerah sekitaran Jakarta lah ya. Wow. Gitu. Cuman mau doanya aja. Merambah ibu kota berarti ya? Iya. Jadi mungkin nanti kita nggak menargetkan sih, cuma Ya. kalau dari plan kita nanti kalau misalnya ada cabang itu pasti di luar provinsi. Yep. Agar nanti entah itu nanti mungkin di Bali duluan atau di Jakarta duluan itu. Oke. Kita tunggu aja. Bos, yang pasti tunggu ya. Wah, nanti kamu Biar coklat. surprise, Iya, iya. kamu coklat nanti mengembang di ibu kota. Jadi nanti ada Republic of Coklat. Wah. Coklat semua. Jadi penasaran tadi. Siap. Oke, Mas Aksin. Kalau kita kan tadi melihat, oke lah di sini hiruk pikuknya memang rame, Ya. tapi sesuai dengan tadi kan aplikasi dipakai, protokol itu tetap jalan. Nah, Ya. Mas Aksin, kalaupun dalam konteks ini selain tadi harapan membuka lini-lini mana, nah apakah nanti secara edukasi apa yang akan digulirkan lagi oleh kampung coklat ke depannya nanti? Ya, dari awal kita memang berkomitmen bagaimana edukasi ini tidak hanya sekedar berbicara tentang proses pembuatan coklat, Ya, tapi bagaimana keberadaan tempat ini memberikan inspirasi kepada Ya. banyak pihak, Ya. kepada masyarakat secara luas, Mm-mm. bahwa sesungguhnya kita itu kalau mau serius gini, ya, satu komoditi saja bisa seperti ini. Ya. Ini baru ngomongin coklat ya. bener, Belum lagi nanti banyak komoditi kan di Indonesia, Oke. katanya kan tanah surga. bener. Nanti misalnya ada kampung jambu, Yep. ada kampung rambutan, Mm-mm. ada kampung buah naga, dan Oke. seterusnya. Oke. Ini bisa kita kembangkan. Mm-mm. Itulah yang sesungguhnya menjadi edukasi kita Yep. ke masyarakat luas. Kita ini sebenarnya aneh juga kalau Yep. kita masih lapar di tanah surga. Gitu. Makanya itu edukasi sesungguhnya yang ingin kita sampaikan kepada Yep. masyarakat. Oke, mantap. Semuanya bisa sukses seperti itu. Mas, tadi kalau aku ingat kata-katanya Mas Asin, Tanah Surga itu lagunya Gus Plus ya? Nah, betul. Kita nyanyiin Mas. Tongkat dan kayu. Tongkat dan kayu. Awalnya gimana itu Mas? Orang bilang tanah kita tanah surga, tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Nah inilah yang diterapkan nama Kampung Coklat. Luar biasa banget. Semoga semua impian dan apa yang menjadi angan-angan positif dari Kampung Coklat itu tercapai Mas ya. Amin ya Rabbal Buka beberapa titik intinya mengentaskan sebuah pengangguran. Amin. Toh kenyataannya di sini semua penduduk di areal sekitar direkrut semua. Ya. Itu edukasi secara daerah Mas ya. Belum nanti kalau ke daerah lain, wih gila. Pasti mengentaskan semua hal yang intinya semua orang itu dipekerjakan. Tentunya di Kampung Coklat luar biasa. Nah, Mas Yasin, kalau kita nanti bicarakan tadi masih 3,8 hektar, total dari 5,6. Ya. Apalagi Mas impian yang akan dikembangkan, kalaupun dalam target per tribulan, per satu semester apa Mas? Kebiasaan manajemen kami kita tidak pernah menargetkan ya, tidak Oke. pernah menargetkan capaian kinerja. Tetapi Hmm. yang jelas kami terus berupaya untuk berinovasi, mengembangkan, itu Ya. yang terus kami lakukan. Dan yang tidak kalah penting, kami juga terus belajar Oke. untuk mengembangkan perusahaan ini sehingga yaitu tadi targetnya bukan target ya, harapan kami adalah Ya. tempat ini semakin memperluas
jaringan manfaat. Jadi kalau tadi hanya sekitar, tambah banyak yang mendapatkan manfaat, disitulah kesuksesan yang ingin kita gapai. Luar biasa. Sehingga mimpi kita menjadikan Indonesia ini sebagai negara agraris, negara yang mampu melahirkan produk-produk unggulan lokal. Ini yang sedang kita perjuangkan di sana. Luar biasa. Pada saatnya nanti mungkin masyarakat hari ini masih mengenal bahwa coklat lezat itu dari Belgia, dari Swiss, dari Finland, dari negara-negara yang mungkin masih Eropa begitu ya. Kita ingin menarik agar kacamata dunia melihat bahwa coklat di mana? Indonesia. Siapa yang mengawali? Kampung Coklat. Kampung Coklat. Semoga ini bisa terwujud pemirsa Asik JBTV. Yang pasti inilah impian positif dan impian yang luar biasa dari Kampung Coklat Blitar untuk dunia tentunya. Terakhir Mas Saksin, barangkali disampaikan ke pemirsa JBTV. Nah, selain tadi harapan dan juga apa yang menjadi target, memang akan terus berbuat dan terus menghasilkan hal positif. Kalaupun nantinya nextnya nih ya, tadi kan beberapa titik akan dibangun, nanti masih belum terwacana ya. Nah, kalaupun secara nextnya nanti, apakah di tempat ini, oke lah selama ini Kampung Coklat ya namanya di Desa Plosorejo. Apakah nanti mandatenya kalau ini meluas tadi bilang Kecamatan Coklat, bisa nggak Mas itu nanti terjadi? Kami sangat optimis ke sana. Kami optimis ke sana karena begini, secara logika kalau kemudian kita itu punya niatan yang baik, energi positif itu pasti akan mengalir. Allah pasti akan meridho. Itu keyakinan kami. Sehingga makanya kita memberangkatkan sebuah bisnis, memberangkatkan sebuah usaha itu kami landasi tidak hanya untuk tidak dalam rangka memperkaya kita sendiri secara pribadi. Tapi bagaimana kemudian keberadaan kita ini bisa memberikan manfaat seluas-luasnya untuk masyarakat. Otomatis kalau itu yang menjadi niat kita, energi positif itu akan mengalir. Doa-doa orang-orang yang terlibat juga akan mengalir. Sehingga mimpi kita untuk menjadikan ini menjadi semakin besar dan seterusnya itu pasti akan terwujud. Itu sebuah keniscayaan. Itu keyakinan kami. Selama kita meniatkan diri mengembangkan usaha ini agar lebih bermanfaat, saya yakinnya Allah pasti akan meridho. Amin ya rabbal alamin. Nah, Mas Saksin sebelum kita berpisah nih, sambil kita nanti muter-muter ya. Tadi saya dengar, ternyata saya dapat bocoran dari beberapa pembisik gitu. Ternyata Mas Saksin tadi yang siaran juga di stasiun radionya Kampung Coklat. Gila, keren banget ya. Saya job ya. Ternyata beliau tuh bukan hanya di Direktur Pengembangan Bisnis Kampung Coklat, ternyata juga broadcast awalnya seorang penyiar loh. Nanti kayak apa sih, penasaran? Nanti kita cop-cop bareng deh. Yang pastinya itu. Nah, Mas Saksin sebelum berpisah, tolong dong di-share kata-kata mutiara apa, motivasi sebuah kesuksesan barangkali buat semuanya pemirsa JBTV. Apa sih yang perlu dipetik dari semua ini? Ya, jadi sederhana. Hidup banyak sekali. Kita hanya ada dua pilihan. Bertahan hidup dengan terus memberikan manfaat atau mending duluan. Tanda kutip duluan ya. Duluan menghadap. Hidup sekali kita harus bermanfaat. Yang pasti catat bahwa hidup sekali harus bermanfaat. Semoga ini bisa tercurah di kita semua, energi positif apa yang dicurahkan Mas Saksin bisa juga kita implementasikan ke depannya. Sebelum kita pisah, Mas Saksin, sambil kita muter-muter nanti. Siap. Kita bilang dolan asik mengasihkan. Pemirsa, kita pisahan seperti biasa, kita utarakan di Dolan Asik Mengasihkan. JBTV selalu di hati dan dinanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kampung Coklat bikin bangga Indonesia. Dan yang spesial hari ini kita kedatangan tamu yang spesial. Di beberapa saat yang lalu saya yang menjadi narsumnya begitu ya, beliau jadi hostnya. Tapi kali ini gantian saya nih yang jadi hostnya. Beliau ini saya rampok untuk bisa datang ke studio podcastnya Kampung Coklat. Mas Budi Arya, selamat datang di Kampung Coklat. Terima kasih. Di studio podcast Kampung Coklat dari JYB-TV Kediri. Betul ya Mas ya? Bener, makasih. Iya, kayaknya kita mesti promosiin juga deh ya. JYB itu kalau programnya bisa dinikmati di mana sih? Kalau nanti semuanya pengunjung Kampung Coklat yang ingin menyimak JYB-TV yang nanti juga akan mereview total Kampung Coklat ya. Jadi lama banget mulai dari awal berdiri Kampung Coklat bisa nanti dilihat di JYB-TV. Tepatnya kita di channel YouTube kita di JYB-TV, bisa diklik di situ. Nah itu JYB-TV. Jangan lupa subscribe, komen ya. Nanti biar Kampung Coklat melejit gitu. Nyalain loncengnya. Nanti kalau ada yang tag-nya di Kampung Coklat udah jadi biar dapat notif gitu ya. Luar biasa gitu. Programnya apa aja? Kalau sampai keluyuran ke Kampung Coklat, wah ini nggak sobat banget saya.
asik aja. Nah, tadi emang kita program di Kampung Coklat nih ada namanya kita Dolan Asik ya. Dolan Asik itu merupakan program kita yang mandate banget. Satu contoh yang kita kunjungi ke sini, itu kita Dolan Asik review tentang Kampung Coklat. Tadi Mas Aksin juga cerita ya banyak hal yang nanti pemirsa juga JBTV bisa melihat di sini. Kalau kita dengar ini semua audien Kampung Coklat juga pasti bertanya-tanya, siapa nih voice-nya keren banget tuh. Kayaknya selain on frame, biasa juga di behind the scan gitu ya. Iya. Ini jadi ingat kayak dubbernya siapa begitu ya. Mas Budi Arya mengawali karir di dunia pertelevisian. Apakah dulu juga ada basic di radio gitu atau gimana, Mas? Iya, saya mulai karir sih dari tahun 2000 ya. 2000. Saya memulai awal sih di salah satu stasiun radio di Kota Kediri. Yang udah dikatakan terbesar waktu itu. Saya salah sebut inisial W lah ya. LW gitu ya. Iya. Tambah satu lagi jadi jelas itu. Nggak jadi inisial karena sudah akronim. Di sana ya? Iya, itu saya mengawali dari tahun 2000. Memang secara basic sih jurnalis ya. Jurnalis, terus saya di situ 2000 sampai sekarang. Ya pindah-pindah sih. Akhirnya saya menambatkan hati saya. Akhirnya ketemu Mas Aksin saat ini. Saya akhirnya menetapkan diri di Radio Jayabaya. Ya alhamdulillah dikasih amanah salah satu boleh dikatakan bahasanya punggawa lah ya, punggawa. Kayak gitulah. Punggawa di sana. Itu terus akhirnya megang JBTV. Keren. Pekerjaan yang keren loh ya. Jadi banyak, sekarang kan kita tahu nih, sekarang itu berkembang citizen journalism gitu ya. Semua orang itu sekarang menjadi jurnalis juga, gitu kan. Mereka datang ini nggak sekedar berwisata ke sini. Ada yang bawa kamera, cukup menggunakan kamera handphone, tapi mereka bikin punya channel YouTube begitu ya. Kalau Anda melihat dari industri televisi sendiri bagaimana? Melihat sekarang masyarakat kan sudah banyak nih yang jadi YouTuber begitu. Nah, khawatir nggak sih kayak ada kompetisi begitu atau bagaimana? Atau justru saling menguatkan? Kalau kita sih melihatnya saling menguatkan ya. Persis apa yang dikatakan Mas Aksin bahwa banyaknya masyarakat yang ingin jadi YouTuber itu malah menjadi suatu hal yang bagus. Ada warna di situ. Berarti secara edukatif kan masyarakat tidak gaptek ya. Itu melatih juga edukasi tentang teknologi. Ya emang waktunya sekarang kayak gini gitu. Betul banget. Pastinya tetap simak Dolan Asik hanya di channel YouTube JYB TV. Dan bisa klik juga loh untuk update program yang akan kita review hanya di jybmedia.com. Dolan Asik, mengasihkan, sampai jumpa.